Hai Chelsea fans, selamat datang di channel Hai Chelsea Sport. Channel ini akan membahas tuntas semua berita Chelsea terbaru spesial untuk Anda. Untuk itu, ikuti terus kami dengan cara klik subscribe, like, and share videonya ke seluruh Chelsea fans di seluruh dunia. Keep the Blues flag flying high. Aston Villa siap bayar mahal demi Tammy Abraham. Aston Villa dikabarkan sangat serius ingin datangkan Tammy Abraham. Aston Villa disebut siap mengeluarkan dana 40 juta pounds agar bisa memboyongnya pada musim panas 2021 ini. Namun Aston Villa bukan satu-satunya klub yang meminati Tammy Abraham. Sebelumnya ia juga dikabarkan diminati oleh sesama klub Premier League lainnya, yaitu West Ham. Selain itu, ia juga sempat dikaitkan dengan Borussia Dortmund. Ia disebut bisa jadi pelicin bagi transfer Erling Haaland. Aston Villa sendiri tak heran jika disebut tertarik untuk merekrut Tammy Abraham. Sang striker sebelumnya pernah membela Villa saat masih berada di divisi Championship dengan status pinjaman dari Chelsea dan ia tampil apik di klub tersebut. Tammy Abraham sendiri sempat jadi penyerang utama Chelsea, khususnya di era Frank Lampard. Namun pemain 23 tahun itu akhirnya terdesak ke bangku cadangan usai Lampard dipecat. Posisinya makin terdesak karena kedatangan Timo Werner. Situasinya tak mudah karena pemain Inggris itu juga harus bersaing dengan Olivier Giroud. Namun ada kabar bahwa Chelsea siap untuk melepas striker jangkung itu pada musim panas ini. Maka dari itu, Aston Villa akan memecahkan rekor transfer klub dengan memboyong Tammy Abraham dari Chelsea. Dikutip dari media lokal birminghammail.co.uk Minggu 27 Juni 2021, Aston Villa telah menyiapkan dana sebesar 40 juta pound sterling atau setara 802 miliar rupiah yang diminta Chelsea untuk mahar Tammy Abraham. Jika terrealisasi, Tammy Abraham akan menjadi pemain termahal dalam sejarah klub. Rekor transfer Aston Villa saat ini masih dipegang penyerang 25 tahun Ollie Watkins yang diboyong dari Brentford September 2020. The Villains merogoh kocek sebesar 33 juta pound sterling atau setara 661 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain tim nasional Inggris tersebut. Chelsea naikkan harga Marcos Alonso. Chelsea dilaporkan telah mundur dalam perburuan tanda tangan Achraf Hakimi. Pihak The Blues hanya memberi tawaran sebesar 60 juta euro plus Marcos Alonso, sementara Inter meminta 65 juta euro plus Marcos Alonso dan detail lainnya. Maka hal tersebut akan memudahkan PSG selaku pesaing Chelsea untuk mendapatkan mantan pemain Real Madrid itu semakin mudah. Dan benar saja, laporan terakhir menyebutkan bahwa Achraf Hakimi hampir dipastikan akan bergabung dalam waktu dekat ini. Chelsea sendiri masih menyimpan bek Marcos Alonso dalam daftar jual yang juga diminati oleh Inter. Namun berbeda dari sebelumnya, The Blues kini menaikkan harga Marcos Alonso. Dilansir dalam Corriere dello Sport, sebelumnya demi mendapatkan tanda tangan Achraf Hakimi, Chelsea menawarkan uang sebesar 70 juta euro dengan perincian uang tunai sebesar 50 juta euro dan Marcos Alonso yang dihargai sebesar 20 juta euro. Namun saat itu Inter ingin Chelsea membayar uang tunai sebesar 65 juta euro. Hal inilah yang membuat kesepakatan kedua klub berjalan buntu. Paris Saint-Germain yang datang sebelumnya tidak diunggulkan, akhirnya dilaporkan berhasil menutup kesepakatan. Meski tidak mendapatkan Alonso sebagai bagian dari kesepakatan, kabarnya Inter masih tetap mengejar tanda tangan mantan pemain Spanyol tersebut. Namun bedanya pihak Nerazzurri siap membayar langsung untuk mantan pemain Fiorentina tersebut. Namun sepertinya pihak Chelsea dan Inter akan kembali terlibat negosiasi alot. Meski tidak disebutkan berapa harga baru untuk Alonso, namun sebelumnya klub asal London tersebut siap melepas Alonso dengan harga 30 hingga 35 juta euro. Chelsea salib MU dalam perburuan Jules Koundé. Spekulasi masa depan Jules Koundé memasuki babak baru.
Bek Sevilla itu kini lebih condong bergabung dengan Chelsea ketimbang Manchester United. Dikutip dari bola.net, Konde sejak tahun lalu jadi incaran banyak klub top Eropa. Pasalnya, bek Prancis itu dalam waktu singkat berhasil jadi sosok yang tangguh di lini pertahanan Sevilla. Manchester United dilaporkan jadi salah satu tim yang tertarik memboyong sang bek. Solskjaer dikabarkan jatuh hati dengan sang bek sejak semifinal Liga Eropa di musim 2019-2020. Namun Manchester United kemungkinan besar akan kalah dalam transfer Konde. Sang bek kabarnya kini lebih dekat bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini berada terdepan dalam transfer Konde karena mereka lebih serius. The Blues dilaporkan ingin memperkuat lini pertahanan mereka. Thomas Tuchel membutuhkan sosok yang bisa jadi pengganti jangka panjang Thiago Silva. Itulah mengapa ia menempel ketat Konde dalam beberapa pekan terakhir, sehingga mereka jadi tim yang paling berpeluang mendapatkan jasa Konde. Masih dari laporan yang sama, Chelsea sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Konde. Mereka kabarnya akan melepaskan tawaran perdana untuk Konde. Mereka akan menawarinya di angka 65 juta euro. Tawaran ini kemungkinan akan ditolak Sevilla karena tim asal Andalusia itu menargetkan 80 juta euro dari penjualan Konde. Mason Mount dan Ben Chilwell berharap bisa diturunkan saat melawan Jerman. Banyak cerita tersisa dari pertandingan Inggris versus Skotlandia di babak fase grup Piala Eropa 2020. Termasuk diantaranya Billy Gilmour yang dinyatakan positif COVID-19. Hal ini membuat dua bintang timnas Inggris, Ben Chilwell dan Mason yang tertangkap kamera mengobrol dengannya diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama 10 hari, walau hasil PCR keduanya menunjukkan hasil negatif. Usai absen di pertandingan pamungkas babak fase grup kontra Republika Česka, kini menurut laporan Goal, baik Mount maupun Chilwell sangat berharap bisa kembali ambil bagian kalau The Three Lions menghadapi Jerman di babak 16 besar Selasa 29 Juni. Seperti dikutip dari laman 90min.com yang menyebutkan bahwa isolasi mandiri keduanya memang baru akan berakhir pada Senin 28 Juni. 5 kali tes PCR menunjukkan bahwa Mount dan Chilwell negatif COVID-19. Hal ini membuat mereka dikabarkan bisa mengakhiri isolasi mandiri lebih cepat agar bisa ambil bagian di pertandingan versus Jerman. Salah satu rekan timnya, Declan Rice, juga berharap jika Chilwell dan Mount bisa kembali berlatih bersama tim dan bermain di pertandingan selanjutnya. Situasi ini sangat sulit bagi Mason. Dia harus menjalani isolasi mandiri bersama Ben Chilwell. Selama beberapa hari ini, dirinya juga hanya berdiam diri di kamar. Saya berharap Mason dan Chilwell akan segera mengakhiri masa isolasi. Kemarin saya sudah berbicara dengan mereka dan hasil PCR menyatakan bahwa keduanya negatif COVID-19. Saya harap keduanya segera kembali bergabung dengan tim. Kemenangan menjadi target utama skuad asuhan Gareth Southgate saat bertemu Jerman di Wembley Stadium. Selain ingin melaju ke babak perempat final, The Three Lions juga enggan dipermalukan di hadapan publik sendiri. Agen klaim Werner diminati Munchen. Timo Werner baru semusim membela Chelsea. Ia sebelumnya direkrut dari klub RB Leipzig. Di Chelsea, Werner tak tampil sesuai ekspektasi. Ia pun kerap mendapat cemoohan dari fans. Bahkan meski ia ikut berperan membantu Chelsea menjadi juara Liga Champions. Sebelum pindah ke Chelsea, Timo Werner sempat disebut diminati sejumlah klub. Di antaranya adalah Bayern Munchen. Agen Timo Werner mengakui kliennya tak menutup peluang untuk cabut dari Chelsea dan bereuni dengan Julian Nagelsmann di Bayern Munchen. Sang agen mengungkapkan bahwa kabar itu benar adanya, termasuk kabar ketertarikan dari Bayern. Beberapa klub top di Eropa menginginkannya. Bayern Munchen juga ada di sana, tetapi pada akhirnya Werner memutuskan memilih Chelsea. Beber Forster kepada podcast Sportwar main Bayern Watch. Namun demikian, Karl-Heinz Forster menambahkan di masa depan ia tidak menutup pintu bagi Timo Werner untuk cabut dari Chelsea dan kemudian pindah ke Bayern Munchen dan bereuni dengan Julian Nagelsmann. Sebab di bawah asuhan Nagelsmann, Werner tampil begitu ciamik.
Nagelsmann pernah bekerja sama dengan Werner dalam beberapa musim di RB Leipzig. Di sana Werner menjadi bomber yang mematikan. Sebuah transfer tidak akan menjadi masalah di masa mendatang. Nagelsmann membiarkan Werner bermain di posisi berbeda di Leipzig, sedikit seperti Thomas Müller di Bayer, jelasnya. Nagelsmann dan Werner saling menghargai. Tentu saja saya belum tahu apa yang akan terjadi dalam 3 atau 4 tahun. Sepak bola bergerak begitu cepat, imbuh Forster. Selama di Chelsea, Timo Werner tampil sebanyak 52 kali di semua ajang kompetisi. Ia menyumbangkan 12 gol dan 15 assist. Nah, itu tadi informasi seputar Chelsea dari Hai Chelsea Sport. Buat kamu nih yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar Chelsea, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Salam bingo!